Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Temu lagi di Hot Room. Kita akan melihat dulu grafis kepala daerah yang mengakhiri masa jabatannya 2022-2023 berikut ini. 7 gubernur, 18 wali kota, 76 bupati, total 101 tahun 2022. Ini semua diganti oleh penjabat ya. Betul. Semuanya Habis. Semuanya dikasih kekuasaan kepada presiden dan Mendagri. Iya. Bupati, wali kota, Mendagri. Ya. Kemudian 2023, provinsi yang berakhir gubernur 17, wali kota 38, bupati 115. Total 170 tahun 2023. 101 tambah 170 berarti 271 murni ditunjuk oleh Presiden dan Mendagri. Benar-benar kekuasaan yang sangat besar. 2 tahun, ada yang sampai 2 tahun lebih. Walaupun direvisi tiap tahun ya. Ya, Ibu dievaluasi. Titi. Ini adalah suatu konsep yang sangat hebat pada tahun 2016. Menurut Ibu, siapa konseptor undang-undang ini tahun 2016 sehingga dia begitu jenius bisa merancang ke depan bahwa ya sehingga benar-benar absolut kekuasaan di tangan dia sekarang. Iya. Jadi Bang Hotman, saya mengikuti proses pembahasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi relatif memahami dinamikanya. Ya. Ini yang kita bahas itu ada di ketentuan peralihan, pasal 201. Awalnya desain keserentakan tidak seperti itu. Diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Keserentakan nasional pada awalnya di Undang-Undang Nomor 8 ini itu pada tahun 2027. Jadi di 2022, 2023 kita tetap pilkada. Sehingga yang dari 2022 menjabat sampai 2027, dari 2023 menjabat sampai 2027, hasil pilkada 2020 itu menjabat sampai, karena kebanyakan dilantik 2021, menjabat sampai 2026. Penjabat itu hanya antara 2026 sampai 2027, pendek sekali. Nah di ujung pembahasan, waktu itu ini tidak ramai sama sekali. Yang ramai itu soal TNI Polri boleh menjadi calon kepala daerah tanpa mundur. Jadi ini memang luput dari perhatian publik. Meski kami sempat menyatakan, kalau ini jadi di November 2024, kami sempat berkomentar, beban penyelenggara pemilu sangat besar. Karena pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Yang kedua, kekosongan kepala daerah definitif sangat panjang. Tapi tidak ada debat waktu itu karena kenapa? Kita langsung mempersiapkan pilkada 2017. Karena Undang-Undang 10 2016 ini ditetapkan tanggal 1 Juli 2016. Tahapan pilkada sudah di depan mata. Diskusinya sudah berubah nih. Jadi menurut Ibu bahwa bisa sampai 2 tahun lebih penjabat di rancangan Undang-Undang 2016 itu menurut Ibu disengaja atau memang koinsiden atau bagaimana? Disengaja didesain. Karena untuk kepentingan siapa? Nah ini karena waktu itu argumennya adalah supaya ada koherensi antara program-program presiden terpilih kalau dia tahun yang sama 2024 dengan eksekutif daerah yang terpilih juga tahun 2024. Di mana-mana itu kalau kompetisi dimenangkan satu kelompok, efek kemenangannya itu pasti berdampak pada kelompok-kelompok di daerah. Kan harapannya begitu. Yang kedua, visi misi kepala daerah itu kan diturunkan menjadi visi misi daerah. Nah harapannya ketika presiden baru terpilih, visi misi presiden itu langsung diadopsi oleh visi misi kepala daerah yang terpilih. Nah jadi itu yang kemudian dianggap. Tapi kan jaraknya beda, 9 bulan lebih. Betul. Kalau terpilih presiden Februari 2024, ya kan? Itu dilantik kapan biasanya? Bang, Februari itu kan baru sekarang diputuskan. Dulu 2016, logika 5 tahunan kita kan masih di bulan April. April ke November kan dekat sekali. Tapi kan di undang-undang itu sudah jelas disebutkan Februari 2024, itu di Undang-Undang 2016. Tidak ada Februari 2024, Bang. Pemilu presiden legislatif diputuskan KPU. Baru saja di bulan Februari 2022. Dulu siklus 5 tahunannya, kalau kita pemilu itu selalu di bulan April. Sekarang April ke November dekat kan?
Ya. Jadi kemudian dampak dari kemenangan di nasional itu diharapkan juga bisa didapat di daerah. Nah itu dinyatakan waktu itu, argumen itu. Yang kedua, untuk mempermudah koherensi antara visi misi program eksekutif nasional dengan eksekutif daerah. Pertanyaannya begini, kalau Februari 2004 misalnya terpilih, Hotman Paris. Tapi kan semua penjabat gubernur kepala daerah kan adalah yang ditunjuk oleh Pak Jokowi. Apa kaitannya gitu loh? Kan justru terjadi konflik gitu loh. Itu penjabatnya, Bang. Karena itu kalau Hotman Paris yang menang di Pilpres Februari 2002 berarti saya mengalahkan Jokowi kan? Sementara gubernur kepala daerah adalah orang-orangnya dia sampai November 2024. Logikanya di mana? Nah, logikanya begini. Ini kita jawab dulu kenapa desain pilkadanya November 2024. Kenapa? Di tahun yang sama dengan pemilu, ya kan? Pemilu 2024, pilkada 2024. Tapi beda 9 bulan. Betul. Ya. Kalau 9 bulan tuh bedanya sekarang kan desain dulu nih. Kenapa 10 2016? Ya. Karena supaya kemenangan di nasional juga berdampak di daerah. Itu satu dulu alasannya. Yang kedua, supaya program eksekutif nasional juga itu dibawa oleh eksekutif daerah. Nah yang ketiga, kenapa kita ramai? Justru karena tadi penjabat yang panjang itu dulu kita luput untuk kemudian menyuarakannya secara berisik. Luput doang. Berarti menurut Ibu itu memang bukan motivasi politik? Luput itu karena memang ruang diskusinya tidak dibuka kepada publik. Luput publik tapi orang yang main konsep memang itu memang disengaja karena waktu pembahasannya injury time sudah mepet harus ada tahapan pilkada, ruang diskusi kepada publik memang tidak terbuka ya Pak Jo. Ada kritik Pak Soni juga pada waktu itu. Dulu tuh kita bicaranya teknis, belum implikasi ke penjabat. Karena begini, kalau pemilu dan pilkada di tahun yang sama, itu berat sekali. Tapi kemudian mereka kan jalan terus. Nah kemudian ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, artinya publik mulai sadar bahwa ada hak politik yang dihilangkan. Makanya muncul putusan 67/2021. Gejolak itu mulai muncul sebenarnya dan disuarakan dan diaspirasikan kepada Menteri Dalam Negeri yang baru. Saya misalnya tahun 2020 menulis tulisan soal normalisasi jadwal pilkada. Tapi kan kemudian pemerintah tidak kemudian mengambil opsi itu. Nah ini jadi ramainya adalah satu, terjadi di setengah lebih wilayah Indonesia. Dikait-kaitkan dengan Pilpres. Karena kenapa? Kalau mau menang Pilpres, kan harus punya perolehan suara 50% plus 1, tersebar paling sedikit dapat 20% di setidaknya 18 provinsi. Artinya presiden yang bakal ikut pemilu Februari 2024, membutuhkan dukungan dari semua kepala daerah ini. Itu asumsi yang muncul spekulasi karena proses pengisian penjabatnya tertutup. Tapi kan Pak Jokowi sudah berakhir Februari 2024. Apakah waktu itu ada kepikir bakal diperpanjang sesudah Februari 2024? Masalah terpikir atau tidaknya Bang Hotman, ini tidak bisa ditutup hubungannya karena memang masa penjabat ini hadir di tengah-tengah agenda pemilu 2024 yang satu, ada suksesi kepemimpinan. Menurut Ibu gimana? Memang itu luput dari perhatian publik, tapi konseptornya ini sangat hebat. Disengaja menurut Ibu? Menurut saya publik memang sengaja diluputkan. Pak Johan, benar nggak sengaja diliputkan itu? Atau Bapak kan bagian dari kekuasaan. Dulu ya. Iya, udah. Sengaja yang gitu sehingga benar-benar perancang itu benar-benar saya salut sama dia. Dari segi perancangan itu tadi latar belakang sudah jelas ya. Semula kan mau diserentak nasionalkan 2027 Bang, bukan 2024. Nah kalau itu undang-undangnya Pak Jo itu. Itu iya saya ikut. Ya makanya Bapak jadi ini, waktu itu Bapak tanggung jawab nih. Enggak ada ya. Jadi mau serentak nasional saja, tapi 2027 tidak barengan dengan pileg pilpres 2024. 2024 pileg pilpres saja. Nah pilkadanya nanti 2027. Tapi ada pertimbangan baru. Pertimbangan barunya itu kita bikin aja percepat karena dipicu oleh putusan MK. Pada tahun yang sama, 2024 itu laksanakan sekaligus pileg, pilpres, dan pilkada serentak nasional. 9 bulan ada, pilpres kan Februari. Nggak ada masalah, kenapa Bang? Karena presiden yang terpilih itu elected presiden bulan Februari, kan toh dilantiknya bulan Oktober 2024. Oke, pertanyaannya begini, tadi kan
siapapun yang ikut pemilu presiden Februari 2024 membutuhkan dukungan kepala daerah, benar? Oh iyalah. Oke. Dan pada saat pemilu Februari 2024, hampir semuanya kepala daerah adalah orang yang ditunjuk Pak Jokowi. Betul. Benar? Betul. Pertanyaannya, apakah berarti semakin lama kepala daerah ini semakin bermanfaat untuk Pak Jokowi yang akan berakhir masa jabatan. Ya, akan berakhir masa jabatan. Tapi kan jangan hanya pikir Pak Jokowi, pikirkan di balik Pak Jokowi. Orangnya Pak Jokowi juga itu. Yang akan memimpin republik ini. Partainya Pak Jokowi. Oh, Bapak pintar juga. Di situ Bang melihatnya. Begitu. Bang. Jadi menurut Bapak, lamanya penjabat ini sangat menguntungkan. Betul. Sangat menguntungkan. Rejim yang berkuasa sekarang, partai politik yang berkuasa sekarang, kepemimpinan nasional yang berkuasa sekarang. Dan menurut Bapak, itu benar-benar demokrasi sudah hilang. Ya, demokrasi jadi rusak, ya kan? Rusak. Ya, menurun. Menurun, decline demokrasi kita. Menurun, merosot. Malah ada yang bilang mundur demokrasi kita karena otonomi daerah itu, Bang, yang memilih bupati wali kota. Pak Jose sudah, Bapak udah pensiun? Saya masih guru besar. Tapi sebagai pejabat sudah pensiun? Jadi sesudah Bapak pensiun, baru Bapak mengatakan demokrasi sudah... Oh enggak, dari dulu saya juga speak out. Ya kan? Dari dulu, Bang. Nah, ini. Oke, kalau gitu. Oke, kita istirahat dulu, akan kembali setelah berikut ini. Kita akan membahas nanti bagaimana transparansi penunjukan kepala daerah maupun kepada tersebut oleh Pak Presiden maupun oleh Mendagri. Sampai ketemu.